got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumratun Latifah dengan NIM 22015127. Saya dari IAI Khazinatul Ulum kelas A1 ekstensi. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Bapak Zainal Abidin, matkul ilmu pendidikan dengan judul Hakikat dan Potensi Manusia. Langsung masuk ke bab pembahasan. Sebelum kita membahas tentang hakikat dan potensi manusia, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu manusia. Di sini disebutkan bahwa manusia adalah makhluk bertanya, mempunyai hasrat untuk mengetahui segala sesuatu. Dengan dorongan hasrat rasa ingin tahunya ini, manusia tidak hanya bertanya tentang apa yang ada di luar dirinya, melainkan juga tentang dirinya sendiri. Dari itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hakikat manusia adalah seperangkat gagasan, sesuatu yang olehnya manusia memiliki karakteristik khas yang memiliki martabat khusus. Selanjutnya adalah potensi dan pengembangan manusia. Manusia merupakan makhluk yang berbeda dengan lainnya. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang potensial. Potensi yang dibekali oleh Allah sangatlah lengkap dan sempurna. Di sini ada 4 macam potensi. Yang pertama adalah potensi naluriah. Potensi naluriah merupakan potensi yang berasal dari dorongan diri sendiri tanpa adanya proses pembelajaran. Kita bisa ambil contoh di sini seperti rasa menahan rasa marah, rasa untuk melindungi diri dari berbagai ancaman dan lain sebagainya. Adalah potensi indrawi atau potensi fisikal. Pada potensi ini, manusia dapat menggunakannya untuk mengetahui hal-hal yang ada di luar, seperti warna, bau, rasa, ukuran, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah potensi akal. Dengan adanya potensi akal ini dapat membedakan antara manusia dengan binatang, karena manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah yang paling sempurna. Dengan adanya potensi akal ini, manusia dapat mengetahui adanya simbol-simbol, hal-hal yang abstrak, menganalisa, mengambil kesimpulan, dan untuk membedakan antara hal yang baik dan yang buruk. Adalah potensi agama. Selain potensi akal, sejak pertama kali manusia dibekali dengan potensi agama. Dengan adanya potensi agama ini, manusia bisa mengakui dan kepada sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan lebih dari manusia itu sendiri. Adalah dinamika kehidupan manusia. Dinamika kehidupan tersebut tercermin dari upaya manusia agar bisa lebih baik dari sebelumnya. Manusia lebih baik dari waktu ke waktu. Mengapa demikian? Karena manusia telah diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna. Itu dapat ditegaskan bahwa dinamika kehidupan manusia adalah buah dari proses pendidikan yang terjadi secara semesta dan saling berkontribusi di antara sesama umat manusia. Adalah hubungan antara manusia dan pendidikan. Sejarah manusia tidak dapat dilepaskan dari pendidikan. Sejak penciptaan Nabi Adam sebagai manusia pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkonfirmasikan bahwa Nabi Adam diajarkan berbagai macam hal, termasuk berbagai nama-nama benda. Setelah diajarkan semua nama-nama benda tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menguji kemampuannya dengan meminta Nabi Adam menyebutkan semua nama-nama benda tersebut, seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Pokok dalam proses pendidikan dan pembelajaran yaitu satu pendidik yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua peserta didik yaitu Nabi Adam alaihissalam. Yang ketiga materi pendidikan yaitu pembelajaran tentang nama-nama Allah. Yang keempat yaitu metode bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda, yaitu evaluasi.
yaitu dengan Nabi Adam diuji oleh Allah kemampuannya dengan menyebutkan nama-nama benda yang telah diajarkan kepadanya sebelumnya, yaitu manusia Indonesia seutuhnya. Kembali lagi, manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia dan yang paling tinggi derajatnya. Manusia utuh berarti adalah sosok manusia yang tidak parsial. Utuh artinya adalah lengkap, meliputi semua hal yang ada pada diri manusia. Tersebut, manusia juga memerlukan pemenuhan kebutuhan spiritual, berkomunikasi atau berdialog dengan Zat yang Maha Kuasa. Lebih dari itu, manusia juga memerlukan keindahan dan estetika. Manusia juga memerlukan penguasaan keterampilan tertentu agar mereka bisa berkarya, baik untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain. Semua kebutuhan itu harus dapat dipenuhi secara seimbang, tidak boleh sebagian saja dipenuhi dengan meninggalkan kebutuhan yang lain. Manusia Indonesia seutuhnya telah dirumuskan dalam GBHN mengenai arah pembangunan jangka panjang. Dinyatakan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dan pembangunan itu tidak hanya mengajar kemajuan lahiriah seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan, ataupun kepuasan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab, atau rasa keadilan, melahirkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara keduanya sekaligus batiniah. Dari keseluruhan perkembangan itu menjadi lengkap dan utuh dalam semua sisinya, sisi individu dan sosialnya, sisi dorongan yang harus dipenuhi dan estetika pemenuhannya, sisi dunia dan akhiratnya, serta isi hubungan dengan sesama manusia dan hubungan dengan Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa membawa manfaat. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.